Pada kesempatan ini saya akan membagikan berkaitan dengan kerusakan alam dan juga cara dalam membangun sikap menjadi pribadi yang ekologis. Kisah penciptaan sebagaimana yang telah tertulis dalam kitab Kejadian bukanlah sesuatu yang asing lagi. Kita tahu bahwa alam menciptakan bumi beserta berbagai jenis makhluk. Bumi menjadi salah satu hasil ciptaan dari Allah yang indah, unik, dan juga menarik. Semua itu tidak terlepas dari sikap kebijaksanaan yang ditunjukkan oleh Allah sendiri. Keteraturan, keseimbangan, dan juga keharmonisan menjadi cara Allah bertindak dalam memperlakukan semua ciptaan tanpa terkecuali manusia. Manusia menjadi ciptaan terakhir sekaligus salah satu ciptaan yang istimewa. Manusia diistimewakan karena wajah dan bentuknya yang serupa dengan Allah atau imago Dei. Pada peristiwa penciptaan, Allah juga telah memberikan sebuah tugas bagi manusia, tugas untuk menguasai dan memelihara ciptaan yang lain. Tugas itu menjadi salah satu tugas penting yang perlu dilakukan. Kata menguasai bukan berarti keinginan atau nafsu untuk memiliki semuanya, atau merusak, atau menggunakannya semau gue, melainkan menjaga dan memeliharanya. Tujuan Allah agar semua makhluk mampu saling menjaga dan membentuk keharmonisan satu sama lain. Nah, melihat konteks sekarang, terkadang manusia menjadi pribadi yang tuli dan juga lupa. Manusia menjadi tuli dalam mendengarkan nasihat dan perintah Allah itu. Kita lupa dengan tujuan Allah dan mengapa alam semesta diciptakan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, pada kesempatan ini juga saya akan membagikan bagaimana cara kita dalam membangun pola hidup baru yang ekologis. Karena kita melihat bahwa sekarang ini terjadi banyak sekali masalah berkaitan dengan kerusakan alam. Contohnya saja longsor, banjir, dan juga jumlah sampah yang begitu banyak sekarang ini. Nah, pada poin yang berikut ini saya akan memberikan cara dalam membangun pola hidup baru yang ekologis. Pada poin yang pertama ini kita akan membahas berkaitan dengan hidup berkualitas. Nah, setiap orang kembali pada martabatnya sebagai makhluk yang mampu bersyukur atas kehidupan yang diberikan. Berkualitas menjadi identitas dan juga ekspresi manusia sebagai makhluk personal, religius, dan juga bermoral. Personal berarti apresiasi atas kedirian dengan segala keunikan, terutama dalam link identitasnya sebagai diri ekologis. Di poin yang berikut yaitu berkaitan dengan hidup sederhana. Pola lain yang juga penting adalah hidup tidak berlebihan dalam hal kepemilikan. Mengapa? Karena hal ini penting menghindari sikap berlebihan dalam hal ini. Karena kita sudah memakai segalanya melebihi apa yang bumi sediakan. Bila semua orang tidak membatasi diri, bumi tidak cukup untuk menyediakan segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia. Bumi hanya mampu menyediakan sesuatu yang dibutuhkan. Nah, sikap hidup sederhana diperlukan untuk menghindari konsumerisme dan hedonisme yang merupakan akar krisis lingkungan dan manusia. Di poin yang berikut yaitu berkaitan dengan hidup hemat. Ketika orang mampu untuk hidup sederhana dalam kepemilikan, maka aktualisasinya adalah berhemat. Ada idiom tua yang tersohor mengatakan, hemat pangkal kaya. Mesti dikaji lagi. Jika hemat untuk kaya, maka yang bisa menikmati kekayaan sebatas individu yang berkaitan. Sedikit lebih luas, keluarga dekat atau berkerabat. Dalam kaitan dengan konteks pembahasan mengenai ekologis, perlu paradigma baru. Yang dibutuhkan dunia saat ini bukan lagi hemat pangkal kaya, yang simpulnya adalah egosentris, melainkan hemat pangkal selamat yang akan membuahkan kepedulian. Di poin yang keempat itu kita akan belajar bagaimana untuk hidup peduli. Hidup peduli menjadi pedoman dan aksi lain untuk mewujudkan penataan relasi antara manusia dengan keadaan di sekitarnya. Peduli dalam konteks ini adalah tidak berfokus pada kebutuhan diri sendiri. Individu memang perlu diperhatikan, namun bukan mengasah sikap individualisme. Perlu sikap hidup yang lebih peka terhadap prioritas di sekitar. Peduli dalam hal ini berarti ada kemampuan untuk memperhatikan kebutuhan orang lain dan memperhatikan lingkungan sekitar
Karena manusia adalah makhluk individu, sekaligus makhluk sosial dan ekologis. Saudara-saudaraku sekalian, demikian pembahasan dan juga ilmu yang bisa saya bagikan kepada kita semua. Semoga kita semua dapat belajar menjadi manusia yang peka terhadap situasi sekitar.